Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali. Kali ini saya akan melakukan perbaikan terhadap inverter DC to AC. Seperti ini, inverter 500 watt 12 volt untuk 220 volt. Saya akan jelaskan cara perbaikan dan bagian-bagian penting. Inverter DC atau AC itu secara umum terdapat dua bagian. Bagian pertama di bagian input, di sini di 12 volt masuk itu terhubung ke elko. Kalau di sini elko-nya 16 volt 2200. Di sini harus ada 12 volt atau mengikuti tegangan dari aki. Gitu. Kemudian yang kedua, tegangan 12 volt dari aki tersebut atau tegangan input tersebut itu masuk ke MOSFET yang pertama. Ini MOSFET-nya ada dua bagian ya. MOSFET yang pertama untuk di jalur input dan MOSFET yang kedua untuk jalur output. MOSFET yang kedua itu terhubung ke output 220 volt, terhubung ke sini gitu. Jadi secara umum kerusakan dari inverter DC to AC ini ya dua tadi, yaitu bisa di MOSFET pertama, MOSFET input, dan bisa juga di MOSFET yang kedua, yaitu MOSFET untuk output. Apakah MOSFET untuk input dan output ada perbedaan? Ada. MOSFET untuk di input itu tegangannya rendah tetapi ampere tinggi, sedangkan MOSFET untuk di output itu berkebalikan, ampere rendah tapi tegangan tinggi. Sebagai contoh, untuk MOSFET di input itu ada yang punya dataset 90 ampere, 120 ampere, 110, sedangkan polnya itu cuma 55, 60 atau 70-an gitu. Jadi untuk MOSFET di jalur input itu ampere selalu lebih tinggi daripada data tegangannya. Jika ampernya 90, maka dataset untuk tegangannya paling cuman 60 atau 70-an. Sedangkan MOSFET untuk di jalur output itu tegangannya lebih tinggi daripada ampernya. Tegangannya itu 700 volt, ada juga yang 800 volt, sedangkan ampernya cuman 7 ampere, 8 ampere ataupun 10 ampere paling. Jadi begitu. Jadi perbedaannya yaitu ada di tegangan dan ampere dari spesifikasi MOSFET tersebut. Apakah MOSFET ini bisa saling menggantikan? Tentu saja tidak. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, MOSFET di sini mempunyai tegangan dan ampere yang berbeda, berkebalikan. Jadi MOSFET di input tidak bisa dipasang di output, begitu juga kebalikannya. Gitu. Walaupun berjenis sama-sama MOSFET tipe N channel. Jadi jangan sampai terbalik, MOSFET di input dan MOSFET di output. Untuk MOSFET di input itu tegangannya 12 volt masuk, kemudian yang diubah dan dinaikkan di sini pakai telapo. Jadi telapo ini telapo step up untuk menaikkan tegangan. Yang 12 volt DC di input itu berubah menjadi, di sini keluar dari telapo masih AC yang tidak sempurna atau AC yang terputus-putus, kemudian disearahkan oleh dioda di sini dan berubah menjadi DC 300, kurang lebih 300 volt di elko di sini. Jadi ini elko nya 400 volt, nilai elko nya 400 volt 22 mikrofarad nih di elko di sini. Saya jelaskan langkah pertama pemeriksaan untuk inverter DC atau AC ini, yaitu
dikali 1 kilo, kita cek di jalur output. Di jalur output ya, 220 nya di sini kita cek. Kita cek dengan tes meter dikali 1 kilo. Kita cek di sini di outputnya ya, itu bergerak naik kemudian turun kembali, bergerak sedikit kemudian kembali. Dan kita tukar kembali probe pengukuran, bergerak naik dan turun. Ini seperti pengukuran pada elko. Jadi ini apa artinya? Ini artinya di jalur output tidak short. Jika tegangannya naik sampai separuh atau mungkin full sampai ke sini, itu menandakan di jalur output ada yang short atau ada yang korslet. Ini naik sebentar kemudian turun. Walaupun turunnya tidak terlampau habis, ini dikatakan bagus. Tidak ada yang short di jalur output. Jika di jalur output tidak ada yang short, kita baru periksa di jalur inputnya. Dan jika di jalur output short, itu bisa dipastikan MOSFET di 4 ini ada yang rusak. Jadi bisa dilepas ke 4-nya dulu, dilakukan pengukuran, itu ada yang rusak. Biasanya jika MOSFET di sini ada yang short, tegangan 300 voltan di sini pun bisa terhambat. Jadi jika ada short di output, kita lepas MOSFET di jalur output. Dan jika ada yang short di jalur input, kita lepas MOSFET di jalur input. Gitu caranya. Dan untuk memastikan bahwa MOSFET di jalur input ini berfungsi, ini MOSFET-nya bernilai 75N75 untuk MOSFET di input ya. MOSFET di input untuk inverter ini 75N75. Itu saya ganti dengan HY1906. Ini sudah saya lepas, saya ganti. Untuk menguji coba saya gunakan adaptor. Nah, kita lakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum mengganti MOSFET jalur input ini. Itu pengukuran kita lakukan di DC 50 volt terlebih dahulu. Tuh, kita hidupkan. Port 11 kita hidup. Kemudian kita ambil dari negatif. Ini kipas menyala ya. Kipas hidup. Jadi ini di jalur drainnya ada tegangan 12 volt, itu sama dengan masuk. Sebelahnya juga ada. Untuk di jalur gate, itu ada 4 volt setengah DC, 4 volt setengah untuk jalur gate. Ini tandanya sinyal gate-nya ada. Dan seharusnya untuk short itu terhubung ke ground. Jadi ini jika sinyal gate seperti ini ada 4 volt lebih, ini menandakan jika dipasang MOSFET bisa berfungsi. Kita pasang dulu MOSFET-nya dan kita tes apakah menyala. Tegangan di sini ada. Ini ya, HY1906. Saya ganti penggantinya. Ini dua ya, MOSFET di jalur input ada dua. Biasanya untuk yang 1000 watt ke atas itu MOSFET di jalur input bisa 4 atau mungkin lebih. Cuman untuk 500 watt ke bawah biasa memang cuma 2.
Ini sudah saya pasang MOSFET-nya, MOSFET untuk jalur input ini ya, pasang. Sekarang kita lakukan kembali pengukuran apakah MOSFET di jalur input ini bekerja. Tanda MOSFET di jalur input bekerja adalah keluar tegangan 300 volt di elko ya, di sini. Elko-nya ini 400 volt ya, jadi ini saat pengerjaan hati-hati pegang elko-nya. Jika MOSFET pertama itu bagus dan bekerja, itu tegangan 300 voltnya pasti keluar. Kita gunakan multi digital saja untuk pengukuran tegangan biar lebih akurat. Ya, sudah jelas dilihat 283 untuk DC nya, hampir 300, 283. Sekarang kita ukur di AC nya. Ini MOSFET di jalur output tidak saya lepas ya, karena ini tidak ada yang short. MOSFET di jalur output tidak ada yang short, jadi tidak saya lepas, jadi bisa langsung diukur di output. Dan jika di jalur output short, itu harus dilepas terlebih dahulu supaya tegangan DC yang hampir 300 voltnya bisa terbaca. Ya, terbaca. Untuk jalur outputnya 224. Jadi tandanya ini kerusakan cuman ada di MOSFET di jalur input. Jadi begitu cara pengukuran dan mendeteksi untuk inverter DC to AC.